Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, teman-teman? Eh, jadi video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai teori stack ya atau tumpukan. Jadi perlu diingat kembali bahwa prinsip dari stack itu adalah last in, first out. Jadi yang paling duluan masuk ke dalam tumpukan, eh, maka akan menjadi yang paling terakhir dikeluarkan dari tumpukan. Atau yang paling terakhir masuk ke dalam tumpukan, maka akan menjadi yang pertama untuk dikeluarkan dari. Oke, sekarang ini sudah ada source code mengenai stack ya. Eh, Sekarang kita akan membedah kode ini. Kita akan coba sama-sama untuk belajar memahami apa sih maksudnya dan bagaimana langkah-langkah. Oke, di sini kita lihat terdapat kelas main, ya, ada kelas stack, ya, ada main. Nah, di dalam main ini kita lihat ada perulangan ya, while. Sini while-nya while 1. Kemudian di dalam perulangan ini terdapat seleksi kondisi menggunakan switch case. Ada 4 kondisi di sini. Ada yang pertama itu kondisi untuk memasukkan elemen. Kemudian yang kedua untuk eh, apa ini ya? Tumpukan pop, mengambil tumpukan ya. Kemudian case ketiga itu menampilkan eh, isi dari tumpukan dan case keempat yaitu keluar dari program. Oke, sekarang kita lihat di sini jika kita run misalnya ya, saya run ini sambil kita lihat pergerakan data apa. Oke, ketika kita run, di sini yang pertama dilakukan adalah uh, dilakukan pendeklarasian variabel ch yang bertipe integer. Nah, ch ini nantinya akan digunakan untuk menampung eh, elemen yang akan dimasukkan eh, pada case 1 ya. Pada saat diminta misalnya memasukkan elemen, maka elemen tersebut akan masuk ke variabel ch. Jadi persiapannya ada di sini. Kemudian di sini ada stack tumpukan ya, pembentukan objek ya. Jadi stack ini adalah sebuah kelas. Oke. Jadi adik-adik coba ingat maaf ya adik-adik. Teman-teman coba diingat kembali mengenai kelas ya, materi kelas pada C++. Jadi stack ini adalah kelas. Kelasnya yang mana? Yang atas ini. Area kekuasaannya itu dari sini hingga baris ke-42. Itu area kekuasaannya. Nah, stack ini kemudian kita gunakan untuk membentuk sebuah objek bernama tumpukan. Jadi tumpukan ini adalah objek ya. Atau bisa juga kita sebut sebagai variabel yang tipenya adalah stack. Tapi mungkin statement itu agak memusingkan ya untuk programmer pemula. Kita sebut saja stack ini adalah sebuah kelas dan kelas ini kita gunakan untuk membentuk sebuah objek. Oke, kemudian kita lanjutkan stack tumpukannya, objeknya terbentuk ini. Oke, sekarang masuk ke perulangan ini ya. Jadi while 1, jadi selama nilai kondisinya ini adalah 1, maka lakukan terus perulangan. Ya, lakukan terus perulangan. Nah, kapan kondisi 1 ini berubah? Kondisi 1 ini tidak akan pernah berubah jika kita lihat ininya ya, programnya. Tidak ada kondisi yang eh, diperintahkan untuk mengubah nilai 1 ini. Sehingga perulangan akan terus terjadi hingga eh, kita sebagai pengguna menekan angka 4 untuk keluar dari program. Nah, jadi itu tujuannya ya. Kemudian di sini kita lihat cout ya, cout masukkan pilihan Anda.
Kita lihat. Jadi ini sudah eksekusi. Maka akan muncul ya. Akan pilihan Anda. Ya, misalnya saya mengetikkan angka 1 misalnya. Ya. Oh, ini belum dieksekusi. Kita next dulu. Oke, sekarang saya ketikkan angka 1, kemudian saya enter. Maka eh, program akan ke sini. eh, Baris ke-53, kemudian variabel CH akan dicek. Ya, CH sekarang isinya 1. CH akan dicek berapakah isinya. Nah, isinya adalah 1, maka seharusnya program akan lompat ke case 1. Ya. Oke, benar ya. Jadi lompat ke case 1, kemudian akan menampilkan cout masukkan elemen. Apakah sudah muncul? Belum muncul karena belum dieksekusi. Sekarang kita eksekusi. Ya. Nah, outputnya muncul ya, coutnya muncul, masukkan elemen, kemudian kita masukkan misalnya angka 5. Ya. Kita eksekusi, angka 5 muncul, kita akan enter. Maka angka 5 ini akan masuk ke variabel CH. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan kan. Jadi masuk ke variabel CH. Nah, di sini ketika kita lihat di baris 57, di sini terjadi pemanggilan metode push ya, atau fungsi push eh, dari objek tumpukan. Nah, karena objek tumpukan ini tadi dibentuk dari kelas tag, maka semua metode yang ada di kelas tag itu eh, apa ya? Kalau saya sebutkan eh, terwarisi juga ya, atau dapat diakses melalui objek tumpukan ini. Nah, nah, di sini dot push artinya kita memanggil metode push ini pada kelas tag ya, melalui objek tumpukan dengan mengirimkan argumen ch. Ch ini dikirimkan artinya 5 ya. 5 ini nanti dikirimkan ke metode yang dituju. Yang mana metode yang dituju? Metode yang dituju adalah di baris ke-14. Sekarang kita coba cek apa yang terjadi. Kita masuk. Nah, jadi kan masuk ke sini kan. Nah, angka 5 tadi itu diterima oleh variabel X pada metode push. Ya, ini penjelasannya bakal panjang ini sebenarnya nih. Nah, masuk ke variabel X, kemudian eh, di sini ada seleksi kondisi ya. Ada kondisi, jika top lebih besar atau sama dengan 4, maka cout stack overflow. Sekarang top itu kondisinya berapa sih? Ya, top itu kondisinya min 1. Ya, min 1. Itu ada eksekusi tadi ini. Top itu kondisinya min 1. Ya, ini tidak akan dieksekusi. Nah, lanjut ke sini. Tuh, lanjut ke sini. Plus plus top. Nah, apa bedanya antara top plus plus dengan plus plus top? Kalau dia plus plus top, artinya dijumlah dulu ya variabelnya, baru digunakan ya. Kalau dia top plus plus, artinya nilai variabelnya digunakan dulu, baru kemudian ditambahkan dengan 1. Kalau seperti ini, plus plus top artinya variabelnya ditambah 1 dulu, baru hasilnya digunakan. Sehingga kalau kita lihat di sini STK plus plus top sama dengan X, artinya ini kan tadi sebelumnya sebenarnya dibentuk sebuah array ya, array dengan jumlah elemen sebanyak 5, artinya indeksnya dimulai dari 0 hingga 4. Dan dibentuk sebuah variabel top dengan tipe data integer. Nah, di sini ada sebuah konstruktor. Jadi konstruktor itu adalah sebuah metode yang dieksekusi secara implisit ketika sebuah objek dideklarasikan, dibentuk menggunakan kelas tersebut. Jadi ini secara otomatis akan tereksekusi. Jadi namanya konstruktor. Jadi konstruktor itu memiliki nama yang sama dengan stack ya, dan tidak memiliki nilai balik apapun. Jadi dia digunakan sebenarnya untuk melakukan proses inisialisasi pada suatu objek yang dibentuk dari kelasnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat top itu kan isinya min 1 ya. 1,
Berarti jika di plus plus 1 artinya jadi 0. Artinya STK, array STK 0 itu diisi dengan nilai X ya. Dengan nilai X. Aduh ini. Jadi diisi dengan nilai X. Jadi angka 5 ini masuk ke STK 0 ya, array indeks ke 0, array STK indeks ke 0. Nah, ketika ini sudah eksekusi, maka akan ditampilkan output berhasil memasukkan X atau berhasil memasukkan. Nah, ini betul kan? Jadi ini adalah proses push. Oke. Kemudian kita balik lagi, break, dia kembali ke atas. Nah, dan kita akan diminta lagi untuk memasukkan pilihan. Oke, kita tidak perlu panjang lebar. Kita coba satu push lagi, baru kemudian kita coba pop, ya. Coba play dan exit. Oke, sekarang kita coba push satu lagi ya. Push. Dan pilihan Anda adalah push lagi ya. Ya, akan muncul lagi nih. Dan elemen CH yang akan kita masukkan, anggaplah 3 ya. Ya, berarti 3 masuk ke CH, lalu kemudian dikirim lagi sama dengan proses yang tadi, karena masih memanggil metode yang sama. Kemudian kita akan masuk ke, nah ini sebenarnya counter ya. Nah ini karena ini kondisinya belum terpenuhi, karena top tadi kan nilainya 0 kan, terakhir itu nilainya 0. Nah karena ini kondisinya belum terpenuhi, maka akan melompat ke sini secara langsung. Oke, memasukkan X balik ke luar dan kembali ke atas ya. Sekarang kita lihat hasil masukkan elemen 3. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu kalau begitu. Kita cek masukkan, untuk mengecek itu kan display ini ya, case 3 ya, berarti kita menginput angka 3. Oke, ya kita input. Ini tentunya lari ke case 3. Case 3 kita coba masuk. Di case 3 apa? Di case 3 itu kan memanggil metode display ya. Display tanpa mengirimkan argumen apapun. Nah, sekarang kita cek. Jika top lebih kecil daripada 0, maka tampilkan stack kosong. Nah, terakhir tadi top itu nilainya berapa? Nilainya kan 1 ya. Hingga ini tidak akan dieksekusi karena kondisinya salah. Lalu kemudian akan lanjut ke bawah. Nah, di sini adalah operasinya sederhana sih, menggunakan for loop ya, untuk menampilkan isi dari array STK. Jadi dia inisialisasi integer i sama dengan top ya. Jadi dia mengambil indeks tertinggi, indeks yang punya isi ya, indeks yang tertinggi dari array STK yang memiliki isi. Yang tentunya saat ini indeks tertinggi yang isinya ada itu ada indeks ke-1. Artinya sudah ada 2 data kan. Nah, sehingga di sini kondisinya adalah selama i masih lebih besar atau sama dengan 0, i minus minus, i min min. Ya. Jika dia akan menampilkan dari tumpukan teratas, yaitu tadi terakhir yang dimasukkan adalah 3, kemudian 5. Ya. Setelah itu akan keluar dari program ini, metode ini. Oke. Tampilkan keluar. Sekarang kita lihat, nah ini ditampilkan ya. 3. Jadi yang masuknya itu dari sini ya, dari kiri. Jadi ketika kita akan melakukan pop, maka yang di pop itu adalah 3 ya. Jadi 3 itu adalah tumpukan teratas. Oke. Sekarang kita coba menggunakan pop ya, agar kita bisa mengetahui logiknya seperti apa. Ini ditampilkan kembali. Dan pilihan Anda, saya adalah pop 2 ya.
saya adalah 2. 2. Maka tentunya akan melompat ke case 2. Di case 2 itu ada proses perintah untuk memanggil method pop melalui objek tumpukan. Nah, pop itu tadi apa? Pop itu mengambil elemen data dari tumpukan. Elemen yang diambil adalah elemen teratas dari sebuah tumpukan atau sebuah stack. Sekarang kita masuk tip apa isinya ini method pop. Nah, di sini ternyata ada seleksi kondisi. Ini untuk mengecek apakah terjadi stack underflow atau tidak. Nah, logikanya seperti ini. Jika stack kosong, kemudian kita melakukan operasi pop, nah itu yang dimaksud dengan underflow. Artinya kita ingin mengeluarkan elemen, tapi di stack itu sudah kosong. Nah, itu yang dimaksud dengan stack underflow. Sehingga kondisinya di sini yang dicek adalah apakah top lebih kecil daripada 0. Nah, 0 kan artinya uh, tidak ada isinya kan, lebih kecil dari 0 kan, karena indeksnya ya batasnya yang terkecil indeks ke 0. Akan ditampilkan seperti ini. Nah, karena kondisinya tidak seperti ini, maka akan ditampilkan dieksekusi baris perintah di bawahnya. Nah, ini cout terhapus array stk top min ya. Top min. Oke. Jadi ini yang tersisa sebentar adalah yang ini, yang terakhir, yang paling pertama dimasukkan tadi, yaitu angka. Nah, sekarang coba keluar. Jadi ingat top min min di sini adalah indeks ya. Indeks posisinya indeks dari STK. Oke. Dan kita next. Klik. Kemudian kita coba masukkan angka 3 untuk mendisplay ya. Ya. Ya, yaitu mendisplay. Nah, di sini terjadi proses pemanggilan method display pada objek tumpukan. Sekarang kita masuk, coba. Apa sih display? Nah, ini tadi. Jadi, ya, top lebih kecil daripada 0, artinya tidak ada isinya kan? Karena indeksnya. Kan tadi ketika terjadi pop itu indeks nilai dari pop dikurangi. Ketika dilakukan push, nilai pop top ditambah. Nah, ini kalau kosong ya pasti nilainya di bawah 0. Oke, ini tidak akan dieksekusi. Program akan langsung proses eksekusi akan langsung lompat ke baris ini. Ya, betul ya. Sekarang kita cek top itu nilainya berapa. Tampil ya. Sejar i sama dengan top itu nilainya 0 ya kan, tadi karena sudah dikurangi kan. Kemudian selama i masih lebih besar atau sama dengan 0, i min. Jadi dia menampilkan dari yang top ke down. Tampilkan. Oke, yang tampil hanya 5 saja. Nah, 5 yang paling pertama dimasukkan. Oke, itu ini ilustrasinya ya. Ini contoh dari stack itu. Bagaimana stack cara kerja dari sebuah stack. Programnya tidak mesti seperti ini. Kalian teman-teman bisa membuat sesuai dengan logika teman masing-masing. Ini adalah contoh sederhana yang bisa kita gunakan agar lebih mudah untuk memahami maksud dari stack ya, dan pengimplementasinya dalam bentuk program. Oke, sekarang di mana tadi? Nah, ini sudah keluar kan? Ditampilkan break-nya itu terjadi proses pop. Sekarang kembali ke atas. Sekarang kita pilih untuk exit. 4.
Dia akan melompat ke case 4, kemudian exit 0 akan dieksekusikan, selesai. Harusnya sudah selesai. Ya, ini sudah selesai. Jadi exit 0 di sini adalah sebenarnya perintah ya bawaan dari Intus itu ada di library ini, redelib.h. Jadi exit ini digunakan untuk mengetahui apakah ketika kita keluar dari program ini itu tidak terjadi error apapun. Nah, ini karena sukses keluar, tidak ada artinya tidak exit 0 itu keluar dari successful ya, keluar secara sukses dari program. Artinya selama program ini berjalan tidak ada error sekalipun. Oke. Jadi teman-teman itu tadi penjelasan mengenai kode dari ini ya, source code program sederhana untuk tumpukan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pada operasi pop ya, pop ini sebenarnya dia di program ini hanya mengurangi mengubah ya, mengubah indeks top, hanya mengubah nilai dari variabel top sebenarnya. Ya, kan implementasinya pada array ya. Array kan kita bisa mengubah nilai indeksnya, nilai elemen dari indeksnya kapanpun. Jadi sederhananya sebenarnya eh, top ini hanya digunakan untuk menampilkan data yang kita inginkan. Jadi topnya yang dikurangi sebenarnya. Bukan isinya yang dihapus ya. Tapi ini sudah cukup untuk memberikan gambaran kepada kita mengenai bagaimana sebuah stack itu bekerja ya. Oke, semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Mohon maaf jika ada yang tidak kurang jelas atau bahkan mungkin tidak jelas atau bahkan justru membingungkan. Saya hanya berusaha untuk menjelaskan yang cara semaksimal mungkin, cara yang terbaik ya. Oke, semoga bermanfaat. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan teman-teman, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.